Selamat pagi seluruh jemaat HKBP Tanjung Sari. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang mengisi kehidupan kita satu hari ini. Dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami dari malam yang gelap hingga pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami melalui firman-Mu, supaya dalam satu hari ini kami boleh bersuka cita melakukan setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat 9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur ini adalah doa pergumulan dari Daud kepada Tuhan. Memang setiap orang pasti pernah memiliki pergumulan. Pergumulan seringkali membuat kita lemah, membuat kita takut, dan membuat kita tidak berdaya. Ketika pergumulan semakin berat, ada banyak orang yang kemudian meninggalkan Tuhan dan mencari jawaban pergumulannya di luar kehendak Tuhan. Tetapi Mazmur ini mengajarkan kita untuk meneladani Daud ketika menghadapi pergumulan berat, yaitu dengan berdoa. Ketika menghadapi pergumulan berat, di sini Daud mengungkapkan isi hatinya hanya kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Kita tahu, sepanjang hidupnya Daud berkali-kali menghadapi bahaya, ancaman dan pergumulan. Sewaktu Daud bekerja melakukan tugasnya, menggembalakan ternak, ancaman selalu datang menghadap. Ancaman binatang buas selalu mengintai kawanan ternaknya. Demikian juga ketika ia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Saul ingin membunuhnya. Setiap malam Daud menangis. Dia meratapi penderitaannya, pergumulannya di atas tempat tidurnya. Setiap malam dia berlinang air mata. Daud menangis dan berdoa supaya Tuhan meluputkan dan menyelamatkan dia dari bahaya maut yang mengancam nyawanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui Mazmur ini kita boleh belajar 3 poin penting dari perilaku Daud. Pertama, berseru dan datang kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan Daud, hanya dalam Tuhanlah dia mendapatkan kelegaan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, saya baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya, Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan kita akan selalu berada dalam zona nyaman. Tanpa masalah, tanpa pergumulan, tidak. Masalah boleh datang, pergumulan boleh terjadi, tetapi Tuhan berjanji tidak akan membiarkan setiap umatnya dicobai melebihi kekuatannya. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang memohon kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita untuk mengatasi setiap pergumulan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri, meminta belas kasihan Tuhan
dan memohon pengampunan Tuhan, itu yang dilakukan oleh Daud. Dan itu yang harus kita teladani. Tampaknya setiap pergumulan dan pencobaan, Daud selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan dia merendahkan hatinya. Sehingga setiap pergumulannya, setiap persoalannya, itu dia pakai untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Dan akhirnya menuntun dia untuk lebih dan lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan, sama seperti Daud. Mari kita membawa seluruh pergumulan kita hanya kepada Tuhan saja. Mari kita selalu merendahkan diri kita hanya di hadapan Tuhan dan memohon belas kasih Tuhan untuk menolong kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, percaya penuh hanya pada pertolongan Tuhan. Setiap saat Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Doa bagi Daud adalah napas hidupnya. Dan bagi kita juga doa adalah napas kehidupan orang percaya. Artinya kalau kita tidak berdoa atau sekali-sekali saja berdoa, berarti kita akan ngos-ngosan. Perasaan kita menjadi tidak enak, dada terasa sesak, dan bisa-bisa kita pingsan dan akhirnya mati jika tidak bernafas lagi. Karena itu Daud suka berdoa. Tanpa doa, dia tahu bahwa ia akan mengalami kematian rohani. Dan kita juga demikian. Kita hidup berkemenangan adalah kalau kita berdoa. Kalau orang sudah dewasa rohaninya, pastilah dia tahu betapa pentingnya doa bagi dirinya. Dia tahu bahwa segala perkara dapat terselesaikan dengan doa. Dan doa dapat mengubah segala sesuatu. Demikian juga Daud. Daud sangat membutuhkan jawaban Tuhan atas segala pergumulan yang ia alami, serta percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan baginya. Itu sebabnya setiap saat Daud berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab pergumulannya. Artinya doa dapat menyelesaikan segala persoalan di dalam kehidupan kita. Tetapi sangat penting bagaimana cara kita berdoa supaya memperoleh pertolongan dan kita mengalami kemenangan. Pertama, kita harus berdoa dengan iman dan jangan pernah bimbang. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 5 ayat 28 tentang iman perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan dan mampu menggerakkan kuasa surga untuk memulihkan dia. Sebab perempuan itu mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan karena imannya, dia sembuh. Jadi untuk memperoleh jawaban doa, kita harus memiliki iman sepenuhnya. Bukan iman yang hanya di bibir saja, tetapi mempercayai dengan hati yang tulus dan bukan hati yang bimbang. Jangan sekali-kali menghalangi kuasa Tuhan dengan logika kita yang sangat terbatas. Kedua, harus berdoa dengan kerendahan hati atau hancur hati. Dan inilah sikap yang benar di hadapan Tuhan. Daud mengatakan dalam Mazmur 51 ayat 19 dikatakan, saya baca, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi kalau dikatakan di sini korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan dan memiliki ketergantungan kepada Tuhan Allah, maka doa-doanya akan dijamah oleh Tuhan. Doa-doanya akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah pasti terus-menerus ada selama kita masih hidup di dunia ini. Hadapilah
masalah dan pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan Allah. Maka kita akan kuat, kita akan optimis, kita akan bersemangat melewati seluruh kehidupan kita. Dan kita akan dimampukan. Dan kita akan menang atas setiap pergumulan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kami semakin memahami maksud Tuhan ketika kami mengalami pergumulan. Terima kasih Tuhan. Sertai kami dalam setiap kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menjalankan aktivitasnya hari ini dengan bergembira, dengan bersuka cita. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.